Shalom, apa kabar pagi hari ini? Dahsyat luar biasa, ada bapak-bapak juga ternyata ya. Ya baik, wanitanya Kristus yang berbahagia, yang diberkati dan diurapi Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk waktu kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Bu Jenny, Bu Lili, ya, Bu Suci, Pak Kusno, yang sempat ada Bu Lena juga ya, sempat beberapa yang saya kenal. Untuk waktu kesempatannya bisa melayani di tempat ini. Nah hari ini tema kita adalah kita berbicara tentang hikmat di dalam kesesakan. Apa itu hikmat? Hikmat adalah pola pikir yang kita miliki, pola pikir yang sesuai dengan pikirannya Tuhan. Dengan hikmat kita dimampukan untuk memahami dan memiliki pengertian untuk kita tahu mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan. Ini baik atau tidak baik. Berkenan atau tidak berkenan, sempurna atau tidak sempurna. Kalau saudara lihat definisi hikmat, saudara bisa temukan di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Nah dari mana datangnya hikmat? Saudara, kata hikmat itu tertulis di dalam bahasa Ibrani, bahasa asli dengan kata kokma. Kalau saudara buka bahasa aslinya, saudara temukan kata kokma. Kemudian kalau saudara lihat di dalam bahasa Inggris, terjemahkan lagi menjadi kata wisdom. Kalau diterjemahkan lagi ke bahasa perjanjian baru, saudara temukan kata Sophia. Tanpa ada lacuba di belakangnya. Jadi Sophia aja. Sophia itu hikmat. Jadi kalau ada wanita yang namanya Sophie, nah itu wanita yang berhikmat. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadi apa gunanya hikmat? Hikmat ini adalah sebagai penuntun langkah kehidupan kita sebagai orang percaya. Hikmat inilah yang terus kita bangun sebagai orang percaya, supaya hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Kita hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Alkitab bilang begini, hidup kita di dalam Tuhan itu enggak boleh menyimpang ke kiri dan ke kanan. Fokus saja ke depan, lihat ke depan. Karena itu tujuan kita, bukan kita lihat nengok ke belakang, masa lalu. Tidak, tapi kita melihat ke depan, berbicara tentang visi yang akan datang. Nah saudara, apa yang dikasihi Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana hikmat di tengah kesesakan. Nah ini penting sekali nih. Tidak sedikit anak-anak Tuhan, orang Kristen hari ini gagal saudaraku ya, jatuh bangun. Kalau saudara lihat hari ini beberapa orang yang ya, beberapa kasus yang terjadi, kasus FS itu saudara lihat ya. Orang Kristen ternyata bisa kehilangan hikmat. Salomo yang begitu hebat bisa kehilangan hikmat. Nah kita belajar supaya hikmat ini tetap bisa memberikan sebuah pondasi yang kuat di dalam keimanan kita. Nah hikmat itu didapat bukan dari di mana kita sekolah, kita belajar. Kita lulusan Oxford, kita pikir, wah kita hebat, kita punya hikmat yang tinggi. Tidak, hikmat itu bukan didapatkan dari bangku sekolah. Hikmat itu kita dapatkan dari relasi hubungan kita dengan Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan. Makanya kalau semakin kita intim di dalam Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang semakin hari semakin berhikmat. Enggak bisa dikatakan tidak, itu pasti. Kita akan menjadi orang yang punya kepekaan roh yang tinggi. Untuk kita bisa tahu nih, aduh kalau kita lakukan ini, Tuhan senang atau tidak ya. Begitu. Kita akan lebih bertindak hati-hati. Sama seperti perintah Tuhan kepada Yosua. Seperti itu. Nah kita belajar hari ini supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul kita punya hikmat yang luar biasa. Punya hikmat Tuhan. Salomo pada waktu masa mudanya dia tidak minta kekayaan. Dia minta sama Tuhan, Tuhan aku minta hikmat yang daripada Tuhan. Dikasih sama Tuhan? Dikasih. Ya, 1 Yakobus pasal 1 ayat yang kelima berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Tuhan. Maka dengan murah hati Tuhan akan memberikannya tanpa mengungkit-ungkit. Beda dengan kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Kita bisa mengungkit-ungkit, dulu pernah gue tolong, sekarang ujian gue susah kepada ditolong manusia tuh. Tapi Tuhan tidak pernah mengungkit-ungkit. Nah kita belajar hari ini dari tokoh seorang wanita yang luar biasa. Ya, hari ini akan menjadi teladan bagi kita semua. Bagaimana menyikapi masalah di tengah kesesakan. Coba kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat 1 sampai 17. Panjang banget Pak ayatnya Pak. Ya kalau kita habisin lebih panjang lagi. 1 Samuel pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 17. Lihat jam dulu. 1 Samuel sudah dapat? Oke. Bapak Ibu, kan ada Bapak ya, saya sebut Bapak. Kebiasaan gaya khotbah begini di mimbar, Bapak Ibu. Walaupun Bapaknya hanya beberapa aja. Ya termasuk saya. Mari kita lihat Alkitab kita bersama-sama, 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17. Ayat yang pertama Bapak Ibu dengan hormat ya, ayat yang kedua Bapak Ibu baca, ayat 3 nanti saya selanjutnya, nanti di ayat yang terakhir, ayat 17 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17. Ada seorang laki-laki, buka kacamata dulu.
Dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham, bin Eruhu, bin Tohu, bin Suf, seorang Efraim. Panjang banget ini binnya. Silakan ayat yang kedua. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo, di mana di sana menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Finehas. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Kemudian bernasarah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepadamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ya, kita sama-sama ya, 17, 3, 2, 1. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Hari ini kita akan belajar tentang masalah yang terjadi di dalam rumah tangga. Dari seorang wanita yang hebat, yang luar biasa saudaraku, ya, yang begitu kuat menghadapi kesesakan yang tidak mudah dialami di dalam kehidupannya. Ada 3 tokoh yang kita pelajari di sini. Yang pertama adalah Elkanah. Elkanah terjemahannya itu artinya adalah Allah yang menciptakan. Hana itu adalah favor, perkenanan, grace, anugerah. Sementara Penina itu artinya adalah pearl. Pearl itu artinya apa? Mutiara. Ya, saya berharap jangan kasih anak wanita, kalau kita punya anak jangan kasih nama Penina, Bu, please. Madu itu bagus, madu itu baik. Tapi kalau madu merek Penina, waduh ini gak bagus. Ini racun nih Bapak Ibu ya. Luar biasa. Saudara bisa bayangkan seorang wanita yang cintanya tulus kepada suaminya. Hanya karena satu alasan, tidak punya anak. Dia harus menanggung satu penderitaan yang tidak pernah ia bayangkan. Saudara jangan pernah berpikir kita sebagai orang percaya hidup kita enak-enak aja, lempeng-lempeng aja. Kita berpikir jalan kita seperti jalan tol, enak, mulus, nyaman. Tak ada halangan, rintangan, hambatan. Tidak ada jalan yang rusak, semuanya lancar-lancar saja. Jangan kita pada berpikir seperti itu. Bahwa di dalam kekristenan seringkali Pak Bu, masalah-masalah bisa muncul. Berbagai macam persoalan bisa terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Entah masalah apa saja bisa terjadi. Pandemi COVID 2 tahun yang lalu sudah meninggalkan begitu banyak bukti hari ini. Betapa banyak anak-anak Tuhan yang kecewa dan marah kepada Tuhan. Karena mereka tidak mampu menghadapi setiap kesesakan, halangan, rintangan yang mereka hadapi. Mereka kecewa, mereka mundur sama Tuhan. Saudaraku, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh 1 Samuel ini kita melihat saudara, ya, Hana mengalami sebuah penderitaan yang tidak mudah dihadapinya. Dia disakiti bukan oleh orang jauh,
Dia disakiti orang yang terdekat. Yang pertama kasus yang dialami dia dipoligami Bapak Ibu. Wanita mana yang mau dipoligami? Cintanya harus terbagi dua seperti judul lagu dangdut. Cintanya harus terbagi dua. Tadinya karena punya tangan dua nih terbuka. Untuk apa? Untuk Hana. Tapi hari ini tangannya hanya sebelah untuk Hana, sebelah lagi untuk Penina. Saudara, dari apa yang kita baca hari ini sedang kita juga belajar tentang dua karakter wanita yang berbeda. Yang satu tipe perempuan jutek pelakor, yang satu perempuan yang tabah, yang kuat menghadapi pergumulan hidup yang tidak mudah dari tahun ke tahun, dikatakan demikian. Saya berdiri di tempat ini adalah sebagai salah satu korban anak dari poligami. Saya tahu penderitaan dari seorang wanita yang dipoligami seperti apa. Saya tahu tuh, saya paham betul. Makanya ketika berbicara tentang masalah-masalah pernikahan, berbicara-bicara tentang konflik rumah tangga, Pak, Bu, saya tahu. Saya mengerti, bersyukur hari ini Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Ternyata saya mengerti bahwa saya punya satu destiny yang Tuhan percayakan buat saya. Untuk apa? Untuk saya memperlengkapi, menyampaikan pengalaman-pengalaman hidup saya. Supaya tidak terjadi pria-pria yang poligami dengan berbagai alasan apapun. Anak-anak yang luka batin, sakit hati, istri-istri yang menderita, meratap, menangis. Saya mengalami itu dan saya mengerti tentang hari itu. Bagaimana pria-pria menjadi seorang imam, imagode yang punya karakter Tuhan, yang punya karakter Kristus yang harus ditunjukkan dalam sebuah tindakan nyata, bukan sekedar perkataan. Saudara, saya mau sampaikan begini, bahwa ketika kita menyatakan cinta kasih kepada pasangan kita, tidak hanya cukup lewat kata-kata. Cinta itu harus dibuktikan dalam sebuah tindakan. Setuju ya? Kalau saya bilang sama istri saya, Mah, kita menikah sudah hampir 26 tahun, 27 sampai 26. 97 ke sini berapa? 25 tahun ya. Ya, pokoknya sekitar segitulah. Ya. Kalau sekarang saya bilang, Mah, aku tetap cinta kamu. Tetapi hanya sekedar perkataan, tanpa sebuah tindakan. Apakah dia percaya? Berat Bu. Kita harus buktikan tuh pria-pria tuh. Mah, tenang aja, pokoknya aku mah cinta sama mama. Cintaku gak akan pernah berubah. Langit tahun boleh berubah. Tapi kalau cinta aku sama mama gak akan berubah. Tapi kalau dia ngomong, dia gak percaya, perlu kita samperin. Kita samperin, kita omongin, setelah kita omongin kita apain? Kita kepelin uang lembaran merah itu. Makin sayang ya Pak ya. Saudara, tidak mudah pengkhianatan di dalam sebuah pernikahan dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang wanita. Mama saya hari ini tidak menikah lagi. Janda usia 22 tahun. Janda muda kala itu. Bukan tidak ada kumbang yang berusaha untuk mendekat dia, banyak. Kan ada judul lagunya tuh. Banyak kumbang datang untuk menghisap madunya. Tapi dia tetap bertahan karena cintanya merasa sudah terkhianati. Itu wanita tuh. Waktu saya renungkan soal Hana, saya bertanya dalam hati saya, Tuhan, ini Hana terbuat dari apa hatinya? Satu, dipoligami. Yang kedua, dibully habis-habisan karena tidak punya anak. Zaman dulu saudara ya, mohon maaf, wanita yang mandul itu dianggap adalah sebuah hukuman Tuhan. Dianggap sebuah aib. Hari ini masih berlaku di masyarakat kita. Coba kalau ada perempuan yang gak punya anak nih. Aduh, berapa banyak orang yang begini nih. Lu kenapa lu kawin udah lama gak punya anak? Ke dokter dong. Beli ramuan no, digodok, bagus. No, lu cari sinseno, di sono bagus. Lu ke Malaysia dong, ke sini apa? Coba. Kalau setiap ketemu ditanya, gimana? Sudah isi belum? Coba. Bagaimana perasaan dari seorang wanita seperti itu? Mertua apalagi nih? Kalau punya satu mantu, bisa lebih dari satu lah misalkan ya. Dibuat perbandingan tuh. Wah, ini bisa diomongin. Ya, ada mertua di sini nggak ada ya. Di sono di Gunung Gede banyak. Dia suka bandingin nih, mantu yang ini mah baik. Waduh, dia mah pokoknya perhatian banget sama gua mah. Sepatu gua rusak nggak usah minta, dia udah beliin. Setiap bulan tanggal 1, tanggal 28 udah kiriman, udah datang.
Kalau mantu ini mah nggak punya anak, dulunya susah, pelit. Coba, bisa seperti itu. Sakit nggak? Sakit. Kesesakan. Dibeda-bedakan, dibully. Hana bini muda nih, Epenina bini muda kurang ajar nih sama istri tua. Ini istri sah nih. Setiap hari disindir-sindir. Dasar mandul. Wih, dijutekin setiap hari. Makanya saya bilang, Hana ini hebat, hatinya terbuat dari apa? Begitu kuat. Itu gak mudah loh, dibully gitu, harga diri. Coba dah ibu-ibu bisa bayangkan ya. Penghinaan yang seperti itu, gampang gak kita terima? Enggak gampang. Kita boleh bilang kita orang Kristen, tapi faktanya kok kita dengar perlakuan seperti itu, ngamuk kita. Waduh, kita bisa marah, berantem bisa tuh. Tapi kita tidak mau lakukan hal-hal yang seperti itu sebagai anak Tuhan. Yang ketiga, dia depresi. Dia menghadapi tekanan yang begitu kuat. Secara manusia dia punya batas kekuatannya sampai di mana. Hidup dia ada di bawah titik terendah. Secara manusia dia tidak sanggup lagi. Trauma, ketakutan, itu ada di dalam dirinya dia. Dulu waktu mama bilang sama papa, pergi. Ya, nggak usah cari-cari lagi, anak dia bawa. Adik saya masih digendong pakai cukin, saya masih dituntun pulang ke rumah kakek. Kami hidup di dalam kesusahan, papa saya kaya raya dulu. Laki-laki begitu ujiannya saudara, banyak uang, kesana pasti lakinya. Nah apa yang terjadi saudara, mama saya setengah malam kadang-kadang, ini kisah nyata yang membuat saya akhirnya, ya seperti yang pernah saya saksikan di tempat-tempat yang sebelumnya. Begitu saya mengasihi, mencintai mama, dan saya begitu membenci papa saya. Jam 1 pagi kadang-kadang waktu kami tinggal di Karet Kubur, mama tuh pergi buka pintu, ya, kemudian duduk di depan pintu, itu menghadap ke jalan, sambil menangis bercucuran air mata. Dia menangis, kakinya teronjolan begitu ya. Bemo udah 2-3 kali lewat, bajai lewat, becak lewat, berkali-kali tuh, air mata belum berhenti tuh. Beban berat dia untuk membesarkan 2 anak, saya dan adik saya. Seorang wanita. Tapi saya renungkan lagi, di balik pergumulan seorang wanita, mama saya mampu membesarkan saya hingga seperti hari ini. Dia berjuang untuk 2 anaknya. Tanpa laki-laki di sampingnya dia. Dia tidak cengeng. Saya kalau suka bercanda sama mama saya bilang begini, saya pakai Amsal 17 ayat 12. Mama saya itu seperti beruang betina. Beruang betina tuh jangan dibilang karena besar gemuknya aja ya saudaraku, bukan. Tetapi kemandirian itu yang luar biasa. 3 penderitaan Penina ini dialami bukan masalah yang mudah untuk kita lewati. Ada berapa banyak di luar wanita-wanita juga mengalami hal-hal yang mirip dengan Hana. Tapi saya mau bilang, wanita-wanita Kristus, seberat apapun kesesakan yang kita alami, kita masih punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang hebat, yang akan memberikan kita jalan keluar. Saya cepat saja Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam inti khotbah. Bagaimana respon Hana ketika menyikapi persoalan hidup yang dia alami? Yang pertama, memandang setiap persoalan dengan positif. Dia memandang persoalan ini bukan untuk menyalahkan Tuhan, beda dengan istri Ayub. Istri Ayub ketika hidup sebagai istri konglomerat, hidup di dalam kenyamanan, mau pergi mobil ada, mau pergi ke salon sopir standby, mau pilih mobil yang mana kalau zaman sekarang ada, duit berlimpah, mau makan pagi di restoran A, siang restoran C, malam restoran B atau AD, bisa di mana aja, kapan aja, fasilitas serba ada, hidup nyaman. Ketika Tuhan izinkan segalanya berbanding terbalik, dia kecewa, marah sama Tuhan. Dia bilang sama Ayub, mau ngapain lo melayani Tuhan lagi? Mau ngapain lagi percaya sama Tuhan? Kutuki Tuhan dan matilah kau. Aduh, suaminya masih hidup, disuruh mati. Coba bayangkan, betapa sakitnya hati seorang laki-laki. Betapa sakitnya hati Ayub ketika sedang ada masalah, istrinya bukan menguatkan, malah memojokkan dia. Nah ini wanita yang tidak berhikmat nih. Tapi Hana tetap kuat, tabah. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak kecewa sama Tuhan. Dia tetap sabar dalam keadaan yang tidak mudah. Permasalahan yang dihadapi, kesesakan yang dihadapi, dia tetap
mampu untuk dia bertahan. Hana masih berusaha, Bu. Elkan akan bertindak positif, akan bertindak baik kepada dirinya. Ada 3M yang dia rindukan. Pertama, memahami penderitaan yang dialami. Dia berharap Elkanah masih punya kasih sayang 100% buat dia. Tapi kasih itu udah harus terbagi. Apalagi kadang-kadang kalau dia lihat Elkanah lagi berduaan sama Penina. Duduk di taman, di balik sebuah ayunan. Sambil suap-suapan keripik singkong. Ibu-ibu bisa bayangkan bagaimana perasaan hati Hana? Hari-hari ini ada banyak ini catatan dari tadi jatuh mulu ya. Padahal kagak dibaca. Ini catatan belanja nih, daun bawang setengah kilo, cabai keriting 2 on. Bu, betapa hancurnya hati Hana. Banyak pria-pria hari ini tidak menghargai peran istri di rumah. Jujur. Gak usah kita bicara soal poligami. Alkitab berkata wanita diciptakan, diberikan kepada seorang laki-laki dia sebagai penolong. Tapi Elkanah tidak bisa memahami perasaan yang dialami oleh Hana. Hati seorang wanita yang membutuhkan kasih sayang dari seorang yang dia cintai. Dia tetap mencintai Elkanah. Elkanahnya gak peka-peka banget nih. Aduh ya. Yang gemes gue nih. Seharusnya kalau dia memahami perasaan istrinya, kasih sayang kepada istri itu bukan cuma kasih agape. Setuju gak Pak Kusno? Kasih sayang ke istri bukan hanya kasih agape. Ada kasih-kasih yang lain di belakangnya. Yang pertama, kasih bonus, kasih THR, kasih tambahan uang belanja. Pas dihargai ya Pak ya. Dihargai kosmetiknya sebulan berapa, dihargai arisannya sebulan berapa. Begitu kan ya Bu ya? Gak ada yang berani, gak mengaminkan. Padahal Bu ya, padahal Bu, suami itu kadang-kadang gak sadar. Dia selalu pakai Efesus pasal 5 ayat 22. Untuk apa? Dari 31.171 ayat di Alkitab PL maupun PB, yang diingat cuma satu itu ayat. Efesus 5 ayat 22. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kau tunduk kepada Tuhan. Ngerti? Itu aja yang dihafal ayatnya dari 31.000 ayat itu. Tujuannya buat apa? Untuk memblok, untuk mengkat. Hana sedang belajar, berusaha untuk menunggu respon daripada Elkanah untuk dia dipahami. Sama seperti kita pria-pria bisa memahami perasaan istri kita. Di mana kita harus bisa mencintai dengan sepenuh hati, bukan separohnya. Apalagi sepanjang tambah usia tahun, ujian tuh buat kita tuh. Dulu mah cantik, tinggi 175 cm, putih, berat badan 52 kilo. Kalau sekarang berat badan sudah 83 kilo, masih bisa bilang 100% cinta, halo? Kalau dulu kita jalan di mall, kita bisa gandeng, setengah lingkaran aja kita nyampe. Kalau sekarang, kalau kita jalan di mall gandengan nih, aduh kita kayak keseret-seret traktor. Coba, masih bisa 100%. Kadang-kadang kopi terlambat, gini bikinin di meja dingin, ngamuk. Nggak mau diminum, marah-marah. Ini nggak ada pria-pria sih di sini, cuma satu doang, nggak apa-apa dah. Ini bukan menghakimin Pak Kusno, dia orang baik. Saya tanya, ya supaya suami-suami ini mengerti. Jangan cuma merasa punya power, punya otoritas, kemudian kau pakai untuk kau menyakiti istrimu. Jangan seperti Elkanah. Pak, tugas ibu rumah tangga satu, apa Pak? Istri Pak, maksudnya di rumah. Satu apa? Pekerjaan yang ibu lakukan di rumah. Satu masak. Saya tanya ke ibu-ibu. Bu, gaji asisten rumah tangga seberapa? 3 juta. Dan catat 3 juta dan. Satu. Tadi apa? Masak ya? Terus tugas kedua apa? Ibu rumah tangga?
Hah? Ngurus anak dan babysitter berapa duit? Bu? 3 juta tambah dan. Nih 2 aja nih, satu orang udah ngejakan 2 kerjaannya. 3 juta. Nah, apa lagi Bu? Masak, oke, masak. Chef, berapa duit chef gajinya? Chef ya, bukan cecep. Saya nggak tanya si cecep. Gaji chef. Berapa? Gotiau dan, catat dan. 11 aja, 11 juta. Apa lagi? Ayo, saya buka nih pemikiran pria-pria nih, supaya makin jelas sih. Jangan cuma bisa arogan aja. Ayo. Cuci gosok. Laundry Bu. Berapa duit? 30.000, berapa hari? Taruhlah cetiau. Catat tuh. Apalagi antar jemput. Coba. Ini udah berapa nih kerjaan perempuan nih? 1 kerjaan perempuan tuh. Coba bayangkan. Apalagi kerjaannya? Didik anak, jadi guru les. Berapa duit guru les 1 bulan? Ayo. Apalagi? Nah itu. Melayani suami itu. Dan asisten. Susah nyebutnya. Pokoknya asisten aja dah. Sekretaris gaji berapa? Ayo. 12 juta itu udah berapa tuh? Ayo. Itu baru sekian tuh. Tugas perempuan. Masih banyak lagi. Coba. Ngurusin pembayaran ini, pembayaran itu. Jadi kurir, gaji berapa kurir? Coba bisa dihitung gak? Nggak mampu bayarnya. Sekarang hitung total. Pria-pria nih, karena nggak ada pria nih, bukan Pak Kusol, bukan Pak Kusol. Pria-pria coba. Kau hitung tuh 1 bulan tuh, berapa yang harus kau bayar? Coba, kalau cuma ngasih satiau, ya, udah begitu sering maki-maki istri di rumah, masak telat marah, waduh, udah busil. Coba bayangkan, kopi dingin marah coba. Ngasih cuma 3 juta sebulan. Ayo, siapa yang banyak hutang sebenarnya? Istri atau suami kepada istri? Suami, aduh tolong dihargain dong bos, dia penolongmu bos. Coba Tuhan sudah bilang dari awal diciptakan wanita itu sebagai penolong. Jangan seperti Hana sudah nyakitin berusaha untuk menghibur hatinya Hana. Dia datangi Hana ayat yang ke-8, coba tampilkan ayat yang ke-8. Ayat ke-8 coba tampilkan. Multimedia minta tolong. Ibu-ibu tolong baca Bu. Dia berusaha rayu ini istrinya nih. Padahal kan piang keladinya dia nih penyebabnya. Dia datangin dia datangin Hana. Dia bilang, maafkan aku, menduakan cintamu. Berat rasa hatiku, tinggalkan dirimu. Dan demi waktu, ku duduk di sampingmu. Ya, duduk di sampingnya. Maafkanlah diriku sepenuh hatimu. Udah gak mempan. Dibalas sama Hana, emang lu doang yang bisa nyanyi? Gua juga bisa nyanyi. Gua punya mulut. Gua punya suara. Tak pernahkah kau sadari, akulah yang kau sakiti. Engkau pergi dengan janjimu yang telah kau ingkar. Ingat waktu menikah dulu. Jalan sama-sama, dilihatin semua orang nih kiri kanan nih. Jadi ratu dan raja semalam. Teng, teng, teneng lagunya. Bukan lagu perang nih. Bukan lagu maju tak gentar, bukan. Tapi lagu bahagia, lagu ucapan. Oh Tuhan tolonglah aku, hapuskan rasa cintaku. Aku pun ingin bahagia, walau tak bersama dia. Coba Bu, ada Bu Sil, salam Bu. Mohon maaf Bu. Coba Bu, udah terlambat. Kalau kita mau menyenangkan, membahagiakan pasangan adalah pada saat apa? Pada saat itu tadi, pada saat dari awal.
Kalau dia membuktikan dia mengasihi istri, dia tidak poligami. Kalau cuma alasan mandu itu menjadi alasan, ingat salah Tuhan bisa bukakan. Nenek-nenek dia bisa hamil itu Tuhan bisa buktikan. Elizabeth bisa hamil. Harusnya dia melihat seperti itu, bahwa Tuhan yang sedang dia layani, dia kan rajin ibadah nih, setiap tahun dia datang ke rumah Tuhan. Dia kan orang percaya, harusnya dia tahu firman itu. Tapi dia tidak lakukan itu. Nah, ini perlu bijaksana menjadi seorang pria. Wah, saya ini korban kan, saya bilang kan. Jadi saya tahu. Mama saya selalu berpesan bilang begini, satu kali kalau kau punya istri, mama nggak mau mama dengar, anak mama itu memukul istrinya. Karena tangan kanan kita nih, tangan kiri kita bagi tangan kanan pria ini tangan kanan yang mendatangkan berkat. Kalau seorang imam, saya diajarkan bagaimana cara berbagi kepada adik yang cuma satu-satunya itu. Beli bapau di rim tiamki di Cideng zaman dulu, dibagi dua, nggak pakai penggalisan sih ngukurnya. Dia bilang ini perumpamaan nih, kayak Tuhan Yesus dia bicara soal perumpamaan. Ini bapau satu, susah senang hidup lu, mama mau anak nggak ada yang ribut. Berbagi sama-sama, ini jatah lu, ini jatah adik lu. Nggak ada anak laki yang paling gede, jatahnya gedean, adik yang lebih kecil, jatahnya sedikit, nggak ada, sama. Dari sejak kecil diajarkan ini. Dan kita bisa lihat belajar juga hari ini dari kisah Hana. Dia strong woman. Dia menjadi wanita yang begitu luar biasa. Bukan sedikit-sedikit marah, kecewa sama Tuhan, model-model istri Ayub. Sekarang banyak nih model-model yang istri seperti istri Ayub. Sedikit-sedikit marah, kecewa sama Tuhan. Omset turun sedikit, marah sama Tuhan. Sampai ngomong kita salah ke gereja nih Pak. Aduh, kita salah nih Pak, kita pergi Pak ke gereja yang ini. Harusnya kita pergi ke gereja yang ono. Sama aja, gue pergi ke luar angkasa juga sama. Sama. Jangan kita berpikir, di dalam kehidupan kekristenan kita, tadi saya bilang, kita semua menerima yang enak-enaknya aja. Belajar dari Ayub. Masakah kita mau menerima yang enak-enak aja, kata Ayub. Ayo kita hadapi dong, kita terima dong kenyataan yang kita alami ini, walaupun dalam keadaan gak enak. Justru saya mau bilang begini, hidup di tengah kesesakan, hidup di tengah pergumulan, sebagai orang berhikmat itu menjadi sebuah ujian. Ujian apa? Untuk kita semakin hari semakin bangkit, dewasa di dalam iman. Iman yang kokoh itu bisa dibuktikan di tengah-tengah pergumulan, bukan pada saat nyaman. Orang dunia juga bisa seperti itu. Kita kan berbeda dengan orang dunia, jangan pakai konsep dunia masuk ke dalam pemahaman kita sebagai anak Tuhan. Tinggalkan itu. Itu paradigma yang salah. Kita harus punya konsep pikirnya Kristus. Yang kedua, bagaimana respon Hana menyikapi persoalannya? Yang kedua adalah dia menyerahkan persoalannya kepada Tuhan. Ayat 10. Kenapa dia serahkan masalahnya kepada Tuhan? Dia tahu sebagai manusia dia lemah. Dia tidak sanggup untuk melepaskan diri dari persoalan yang begitu berat. Dia serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan menjadi hakim yang bisa menengahi masalah yang sedang dia hadapi. Dia tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Ini orang berhikmat. Coba berapa banyak orang begitu disakitin bilang begini, lu mau cari gua jahat-jahatin gua. Lu mau coba nyakitin, gua balas 2 kali lipat, lebih berat lagi nih. Coba, sempat ngancam. Hana tidak, bahkan tidak ada satu patah kutuk pun keluar dari mulutnya dia. Ini wanita hebat. Dia menyerahkan itu kepada Tuhan. Karena dia tahu hanya Tuhan yang sanggup untuk bisa melepaskan dia, membawa dia untuk melepaskan dari setiap persoalan yang secara manusia tidak mungkin. Alkitab berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka dia akan bertindak. Bertindak dalam hal apa? Dia bertindak untuk menolong Anda, menguatkan Anda, memberikan Anda jalan keluar, membahagiakan Anda, memberikan damai sejahtera yang melimpah kepada kita. Kenapa kita mesti ragu? Kenapa kita mesti kecewa? Kenapa kita harus saling menyalahkan, cari kambing hitam, menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan anak, menyalahkan gereja, menyalahkan hamba Tuhan, menyalahkan mentor kita, menyalahkan mertua kita? Bukan waktunya untuk kita berdebat, bukan waktunya untuk kita saling menyalahkan, tapi waktunya untuk kita menyalahkan kepada Tuhan. Saya mau bilang, kita punya masalah Pak Bu, mari serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Jangan karena kita merasa hebat, kita punya koneksi, kita punya kepintaran, kita punya ini, itu, dan sebagainya. Kita merasa kita bisa menyelesaikan persoalan itu. Belajar untuk kita rendah hati. Hana datang kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh.
Dia tahu perasaannya. Malaikat saja mungkin melihat Hana nangis sujud di bawah kaki Tuhan. Mungkin sampai mengusapkan air mata mungkin itu malaikat. Karena ikut sedih. Dia berdoa sambil menangis kepada Tuhan. Tuhan, terlalu berat masalahku Tuhan. Tuhan, aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan Tuhan. Nggak ada seorang pun yang sanggup untuk membela aku Tuhan. Aku terlalu sakit Tuhan, dikhianati orang-orang yang aku cintai. Dia berdoa, dia meratap curhat habis-habisan di hadapan Tuhan. Bu, kalau punya masalah, kalau punya pergumulan, kenapa kita mesti cerita ke Cim Ayong? Omonganmu nyampe sekabupaten, kalau kau ngomong sama Cim Ayong, coba, ayo, kenapa kita mesti ngomong kepada manusia? Terkutuklah orang yang mengadakan manusia, Yeremia bilang. Kenapa kau tidak andalkan Tuhan? Kau andalkan Tuhan. Makanya banyak baca firman, di sanalah kita berhikmat. FS itu seorang jenderal berpotensi hebat. Usia 49 tahun, jenderal bintang 2, Bu. Bintang 2, apakah dia bukan orang Kristen? Orang Kristen, Bu. Apakah dia tidak pernah beribadah, baca Alkitab? Baca, Bu. Kok bisa seperti itu? Bisa, makanya kan saya bilang, Salomo yang minta hikmat di awal. Gara-gara dia punya istri banyak, hikmatnya hilang. Dia ikut istrinya untuk menyembah Allah lain. Coba bayangkan, ada pengkhianatan kepada Tuhan. Nggak enak kita disebut pengkhianat, nggak enak. Makanya tidak mudah memang, tetapi bisa. Sepintar-pintar apapun Pak FS, saudara, dia sarjana hukum, tahu soal hukum. Dia magister hukum, tahu apa yang harus dia lakukan itu. Bertentangan dengan hukum dia tahu, kenapa dia lakukan? Karena dia kehilangan hikmat. Kau boleh pintar, boleh hebat, tapi jangan pikir kau berhikmat. Karena hikmat kau dapatkan dari hubunganmu dengan Tuhan. Ada yang lain. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana respon Hana menyikapi kesesakan yang dialami. Ayat 12 berkata dia berdoa sepanjang. Panjang apa? Coba lihat, takut salah ngomong. Ayat 12. Ternyata bisa lebih awal habisnya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu, berhenti. Jangan pernah stop berhenti berdoa ketika Anda ada masalah dan tidak ada masalah. Jangan hanya jadikan doa ketika kita punya pergumulan. Waktu kita hidup nyaman kemana aja. Kita diajar untuk bersyukur sama Tuhan. Kita diajar untuk berdoa setiap hari. Jangan jadikan doa sebagai kewajiban, tapi jadikan sebagai kebutuhan. Saya ulangi, jangan jadikan doa sebagai kewajiban, tapi jadikan sebuah kebutuhan. Kebutuhan itu mungkin kita tolak. Kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan istirahat, itu adalah bagian daripada kehidupan kita yang memang kita butuhkan. Jangan hanya berdoa hanya setiap hari Minggu saja ketika kita beribadah. Bagaimana jam-jam doa kita di rumah? Bagaimana kita bisa tampil menjadi pemenang kalau kita jarang berdoa? Saya mengerti Pak Bu, ketika kita punya kesesakan, kita punya persoalan, kadang-kadang bicara soal hati. Hati tidak nyaman, boro-boro mau berdoa. Kucing lewat depan kita aja, babak belur nih kucing. Bisa jadi pelampiasan. Saudara bisa bayangkan, dalam suasana hati tidak nyaman, apakah orang bisa berdoa? Tidak bisa. Dia tidak akan bisa berdoa, tidak mungkin dia bisa pakai lututnya untuk dia memanggil, menyebut nama Tuhan. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Untuk nyanyi, untuk nyembah saja mulutnya susah Pak Bu. Ini suasana hati nih. Makanya Amsa bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena di sanalah terpancar kehidupan. Nah kalau kita tidak bisa jaga hati, tidak ada kehidupan di dalam hati kita Pak Bu. Bisa dibayangkan. Bagaimana kita bisa melewati setiap tantangan, pergumulan, masalah yang kita hadapi. Enggak bisa. Berat sekali. Ketika kita berdoa, di sana kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap persoalan yang kita hadapi. Alkitab berkata, apa? Doa orang benar bila dengan apa? Dengan yakin didoakan akan besar kuasanya. Jadi benar dulu hidupnya. Kalau enggak benar hidupnya, berdoa seperti apapun, ya sulit juga. Jangan pasarkan Tuhan pada waktu kita berdoa. Tuhan pokoknya besok nih Tuhan, harus bisa terselesaikan nih masalah nih. Harus bisa terjawab nih Tuhan. Besok debt collector datang nih Tuhan. 200 juta harus siap Tuhan. Jadi tolong Tuhan besok siapkan bagaimanapun caranya. Loh, kita sedang berdoa apa sedang menyuruh Tuhan?
Kalau orang berhikmat doanya lain. Dia bukan menjadi orang yang pasrah, terima nasib, bukan. Tetapi dia orang yang percaya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan seperti apa yang aku kehendaki. Itu baru orang berhikmat. Tidak mudah seperti itu, mudah Bu. Kalau kita punya hubungan intim dekat dengan Tuhan setiap hari. Ada podcast dari Bapak Gembala misalkan, ada renungan-renungan yang dibagikan, baca tuh. Jangan dibaca kasus Mario lagi, David lagi, dibaca. Aduh gimana menurut gue bakal begini nih. Coba, ngomongin hal-hal yang seperti itu bisa berjam-jam. Ya, belum lama tuh saya ada sempat laporan, ada seorang istri mengeluh sama suaminya. Dia bilang, Pak, waduh, bohwat dah. Kemarin kami berdebat, bukan berdebat sebenarnya, udah konflik agak besar juga Pak. Saya kan bilang Pak, kan kita udah si Capgo nih Pak ya. Kita anak paling kecil kelas 6 SD. Ini yang mau masuk SMP kan pakai duit, bukan pakai daun pisang Pak. Benar ya Pak? Iya benar. Kan kita perlu duit Pak. Bapak hitung aja SMP ke SMA, SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA. Perguruan tinggi itu 4 tahun. Kalau ini anak pintar 3,5 tahun. Bapak bayangkan 6 tahun ke depan kan biaya gede dong Pak. Oh iya gede, bijaksana nih istri. Saya ngomong Pak sama suami Pak. Oh suami saya marah. Tadi itu Efesus 5 ayat 22 dia pakai. Yang cari duit gua, tahu gak? Begitu waktu itu, matanya melotot-melotot begitu. Kayak jawara pasar. Yang cari duit gua. Yang capek gua. Gua mau senang-senang duit gua. Jangan ada urusan malu, jangan ikut campur lu. Dia bilang, jangan suka ngatur-ngatur gua. Dia bilang. Seringkali ayat Efesus 5:22 dipakai alat pembelaan untuk membenarkan yang salah buat diri dia untuk membungkam istrinya. Ya bapak-bapak di eklesia enggak ada. Jemaat kita di Serpong banyak banget bukan. Aduh. Saya renungkan siapa yang salah. Istrinya yang berhikmat atau suami yang tidak berhikmat? Istrinya yang berhikmat. Kau habiskan duit di kafe bisa 1 juta sekali ngobrol. Makan steak kayu. Steaknya bukan steak daging wagyu, bukan. Daging kuda. Kuda balap, Pak Prabowo punya. Saudara bayangkan, untuk di kafe 1 juta itu sekali keluar itu gampang. Dia tidak pernah berpikir tentang masa depan buat anaknya. Apakah dia berhikmat? Gak berhikmat. Udah dengerin aja dia penolong bos. Istri kita nih penolong. Kau sedang ditolong dia nih. Jangan sampai ke depan udah gak mampu cari duit, anak masih butuh uang sekolah, harus bayar. Kau ke depan akan mengalami kesesakan. Anakmu akan mengalami penderitaan ke depan. Dibully habis-habisan. Gak bayar sekolah, gak bisa ikut ujian, namanya tertulis di pampang tuh, di depan papan pengumuman atau di depan kelas. Yang nama si A, gak bisa ikut ujian karena belum bayar uang sekolah 7 bulan. Mau seperti itu? Saya yakin pria-pria yang bijaksana tidak akan melakukan itu. Nah hari ini Bu, belajar. Kita tidak bisa menghindar dari apa namanya masalah, pergumulan, tantangan, bahkan krisis. Satu kali kita akan hadapi itu. Hanya satu di antara 2 pilihan. Lari dari Tuhan atau maju bersama dengan Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua yang di tempat ini ada. Ketika masalah itu datang, kecil. Kenapa? Karena kita punya pemahaman, Tuhan aku lebih besar dari masalah yang aku hadapi. Dan tidak ada satu masalah pun yang mampu mengalahkan kuasa Tuhan kita. Dan Tuhan mana yang membiarkan anaknya dalam menderita? Dia tidak tolong. Tidak mungkin. Kesimpulan firman Tuhan hari ini, tolong tampilkan. Efesus pasal 4 ayat 13. Efesus apa Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 13. Kita Filipi pasal 4 ayat 13. Ini ayat yang menjadi pegangan kita ya, Bu ya, supaya kita tetap kuat, strong. Ombak setinggi apapun, badai sekuat apapun, gempa sekuat apapun, kita tetap kokoh seperti Petrus, batu karang yang teguh.
Di tengah-tengah hantaman ombak, di tengah-tengah guncangan gempa sekalipun, kita tetap kuat. Pondasi dasar kita semakin tertanam kuat di dalam Kristus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam siapa? Dalam Dia yang maha besar, Kristus Yesus Tuhan. Yang memberi kekuatan kepada siapa? Kepada kita, bukan ke tetangga kita, bukan ke orang lain, tetapi kepada kita. Amin. Artinya saya mau bilang begini, bersama dengan Tuhan kita bisa. Kita cakap menanggung segala perkara. Amin saudara. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian ya, pemusik. Kau tunjukkan kasih setiamu. WR singer bisa bantu sama-sama. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hati kita loh. Hati yang sungguh-sungguh itu Dia tahu. Haleluya, Yesus, terima kasih. Oh, Yesus, terima kasih. Tunjukkan kasih setiamu. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Yang ku perlu Kau setia, Kau mulia, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sementara musik dan singa menaikkan pujian dengan lembut, ibu-ibu, wanita-wanita Kristus yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan hari ini memberikan sebuah keteladanan kepada kita. Bahwa di balik setiap persoalan yang berat, Tuhan gak mau melihat kita menyerah. Tidak ada prinsip menyerah di dalam Tuhan. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, bahwa kita mampu menyelesaikan, keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ketika kita mengandalkan Tuhan, di sana kita bisa melihat betapa nyatanya kasih Tuhan bagi kita. Betapa baiknya Tuhan untuk menolong setiap kita. Sebagai anak-anak Tuhan hari ini, saya mau saudara secara pribadi berdoa untuk setiap masalah hari ini yang ada dalam kehidupan saudara. Apapun pergumulan yang Anda hadapi hari ini, percayalah ada waktunya Tuhan untuk menjawab setiap persoalan Anda. Jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, serahkanlah segala perkaramu ke dalam tangan Tuhan, karena di sanalah kebaikan Tuhan akan dinyatakan. Naikkan pujian ini sambil berdoa di hadapan Tuhan di dalam hatimu. Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, matraikan firman-Mu ini Tuhan ke dalam setiap hati wanita-wanita-Mu Tuhan. Buat mereka kuat seperti Hana, cakap untuk menanggung segala perkara. Kami percaya Tuhan, hati mereka terarah hanya kepada Tuhan. Mereka boleh berjalan menurut kehendak Tuhan. Mereka boleh terus bertumbuh Tuhan. Sekalipun badai apapun juga Tuhan yang menerpa kehidupan mereka, iman mereka tetap terus kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya Tuhan, setelah selesai dari tempat ini, kami boleh semakin dikuatkan. Kami semakin terus menyadari bahwa kami punya Tuhan yang hebat. Kami akan tetap terus melayani Tuhan. Kami tetap terus ambil bagian selama kami dipercayakan dan selama kami kesempatan ini ada dalam diri kami. Kami boleh menjalaninya Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Pada saat kami selesai di dalam dunia ini, kami menyelesaikan tugas kami. Kami bisa berkata, Tuhan terima kasih bahwa aku punya Tuhan yang baik dan aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik, dengan setia. Terima kasih Tuhan, hamba selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Tangan Tuhan menolong, memberkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, tim pengembalaan, bahkan Ketua WBI tempat ini, pengurus WBI tempat ini, dan semua wanita-wanita yang hadir tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin.